Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Widget Trading. Pagi hari ini kita akan melanjutkan mereview beberapa pair yang utama yang kita analisakan dan kita coba nanti untuk analisa berikutnya. Kita mulai berikutnya dari Euro USD. Euro USD kemarin kita perkirakan masih akan bergerak naik sampai di area yang kita tandai warna kuning di sana ya. Area warna kuning adalah area target sekaligus menjadi area uji ketika dia bergerak naik. Sehingga karena potensi lebih condong ke atas, kita memanfaatkan peluang buy di sana dengan harga di kisaran 1.0896. Target utama kita hanya berada di 1.09 ya, tidak pakai dua target, kita hanya menggunakan satu target saja yang areanya mencakup area warna kuning di sana, maksimum di situ ya. Sehingga di area ini ketika tidak mampu ditembus, tidak mampu ditutup lebih tinggi, ya maka berpeluang akan kembali bergerak turun. Dan kita tandai seperti ini ya, kita dapat 100% dari potensi naiknya. Di posisi bawah tidak ada yang tersentuh sama sekali ya. Sementara untuk di pound sterling, kita lihat di pound sterling satu hari kemarin kita perkirakan juga masih akan bergerak naik ya. Di pound sterling kita perkirakan masih akan bergerak naik. Namun tentu kita juga menguji potensi turun ini sampai di area retracement-nya ya, sampai di area koreksi. Kita menempatkan posisi sell lebih hati-hati, lebih di bawah di 1.29534 dengan targetnya hanya di 1.29353. Kemudian posisi buy kita hanya ambil yang kecil ya. Ternyata ada gap yang cukup panjang di sana. Kita hanya mengambil di antara high yang kemarin pagi, yakni di 1.298, sorry ya, posisi buy-nya ini di 1.29773 ya. Ini posisi buy-nya. Kemudian targetnya yang terdekat kita tempatkan di 1.29942 ya. Kalau kita lihat pergerakan hanya konsolidasi namun satu posisi tersentuh dengan baik atau terjemput dengan baik kemudian pada akhirnya turun. Dari pound sterling kita meskipun tidak maksimal dapat peluang dari targetnya. Selanjutnya kita coba lihat di Bitcoin. Di Bitcoin kita perkirakan akan bergerak naik ya. Dengan fokus utama kita naik, kemudian akan terkoreksi kecil sampai di kira-kira area ujinya di 60799. Ya, namun kita juga menempatkan posisi sell di bawahnya di kisaran 60438.03. Posisi baik, meskipun pergerakan sudah naik, kita tetap memanfaatkan peluang buy-nya di 62020.85 dan akhirnya kita dapat targetnya. Kemudian di US 100, di indeks bagaimana indeks ya? Kita Nasdaq kita lihat. Dari Nasdaq kita memperkirakan di sini ada support, kemudian akan bergerak naik. Ini memantul di wilayah supportnya hingga kira-kira diperkirakan di target 20651 poin sekian yang kedua. Yang pertama hanya di 20526.03. Posisi buy kita tempatkan di 2045 sorry ya 2426 ya 2426.64. Jadi target kita dapatkan meskipun hanya yang pertama ya, target kedua tidak tercapai, setidaknya kita juga dapat peluang profitnya. Oke, itu mungkin yang bisa kita analisakan untuk di luar pairnya XAU yang kemarin ya. Kita coba untuk memetakan satu hari ke depan untuk euro dulu ya.
Di euro kita lihat dari yang kemarin pergerakannya kita coba simulasikan begini. Kemudian kembali bergerak turun, kita menguji dulu apakah ini hanya sementara atau justru akan lebih cenderung turun ya. Kalau kita uji dengan high dan low-nya, kita masih melihat ini kekuatan bearish yang masih cukup kuat ya. Sehingga kita bisa nanti memanfaatkan peluang bearishnya yang bersifat sementara ya. Karena tren secara umum euro masih bergerak naik ya. Tren secara umum euro masih menguat. Nah, tentu kita bisa manfaatkan peluang buy sebagai fokus kita utama ya. Namun jangan lupa untuk selalu melihat kondisi seller ya. Karena pergerakan sudah lumayan signifikan, kemudian di bawah ada support dekatnya di situ ya. Untuk daily range hari ini kita perkirakan ketika dia bergerak turun ya, kita perkirakan bisa sampai di ini ya, maksimum di sini. Kemudian untuk titik entry karena kita akan menguji dulu di area supportnya, maka kita lebih baik menempatkan posisi di bawah ya. Kita menempatkan posisi lebih rendah. Kemudian nanti untuk kekuatan sellernya kita uji di area supportnya. Kemudian pergerakan naik kita akan menempatkan posisi buy di kisaran 1.09 1.09001 ya 1.091 ya dengan target yang terdekat ya dengan target yang terdekat kita tempatkan dari titik entry kira-kira berada di resisten ya. Kita ambil yang terdekat saja, targetnya di 1.0911. Ya, target yang terdekat. Kemudian berikutnya kita akan uji kekuatan bullish lagi dengan melihat dari resisten berikutnya. Kita uji di sana. Kita targetkan di 1.09223. Kita tempatkan untuk targetnya, kemudian untuk area jenuhnya kita perkirakan akan di 1.09350 untuk belinya. Sementara untuk jual kita tempatkan di 1.08805 untuk posisi selnya ya dengan target nanti kita uji dulu targetnya. Oke, target yang terdekat kita cukup di 1.08701 ya, target yang terdekat di situ. Kemudian untuk target berikutnya kita akan tempatkan di 1.08602. Sementara untuk area jenuh jual kita lihat dari sisi sebelah kiri ya. Kita perkecil dulu, kita akan lihat apakah ada area penting di sana. Oke, area jenuh jual kita perkirakan sampai di sini. Oke, jenuh jual kita perkirakan hingga di 1.0. Ini area jenuh di 1.08426.
Yang di atas kita tandai di 1.09350, yang di bawah di 1.08426. Lanjut di pound sterling, kita lihat bagaimana pound sterlingnya. Kita akan coba lihat di pound sterlingnya karena masih konsolidasi. Dan kalau kita lihat trennya sudah mulai turun, kita akan perkirakan di pound sterling begini ya. Kita buat dulu area pentingnya, kemudian setelah itu baru kita tandai ya. Kemudian untuk daily range-nya, maksimumnya kira-kira di sini ya. Sehingga kalau kita menempatkan, saya lebih condong bergerak ke bawah. Ini kita ambil dari break dari levelnya ya. Karena di situ ada konsolidasi, kita tandai sebagai area supportnya. Kita tempatkan posisi sell di 1.2950. Oke. Kemudian targetnya nanti kita akan tempatkan di terlalu banyak. Oke. Kita targetkan pertama di 1.29, 1.29271. Kemudian untuk berikutnya ya, target berikutnya kita tempatkan di 1.29036. Oke, kemudian yang di atas kita tempatkan posisi buy-nya cukup pendek ya, buy-nya. Kita fokus ke bawah sebenarnya, tapi kita tetap antisipasi dengan menempatkan posisi buy di 1.29787. Kemudian targetnya kita akan tempatkan paling dekat di resisten saja. 1.29943 ya, jika nanti ternyata masih di break, masih lebih tinggi, baru kita tempatkan target yang lebih besar di sana ya. Sampai kira-kira 200 sekian ya. Turunkan sedikit, jangan terlalu banyak juga. Oke, ini target yang berikutnya setelah nanti break ya. 1.30176. Oke, ini untuk pound sterlingnya condongnya lebih ke bawah sehingga kita fokus di sell dulu. Biasanya akan seperti ini ya. Nanti diuji apakah dia akan kembali break di supportnya. Jadi menjadi resisten kalau dia break. Kemudian akan seperti ini. Kalau tidak bisa lewat lagi akan kembali bergerak turun. Ya. Oke, ini untuk di pound sterling ya. Di Bitcoin bagaimana? Di Bitcoin kita lihat trennya kemana ya. Bitcoin lebih cenderung naik ya. Kalau kita lihat Bitcoin ini momentumnya sangat besar bergerak naik sehingga lebih condong masih akan bergerak naik. Dari sisi resisten sudah dilewati dengan baik sehingga kita hati-hati nanti dia trennya masih akan bergerak naik. Sampai di mana kira-kira? Bisa sampai di resisten berikutnya di sini. Bisa sampai di resisten berikutnya di sana. Nah, kita bisa manfaatkan untuk posisi buy-nya, silahkan disesuaikan, tunggu saja dari resisten yang terdekat, tunggu break, kemudian kita bisa menempatkan posisi buy. Kemudian kalau sudah tercapai, hati-hati, biasanya kalau sudah begini akan reject dulu akan sampai di sini. Setelah ini akan kembali naik. Nah, kita nanti bisa manfaatkan peluang buy di situ. Jika nanti di supportnya ditembus, nah, baru kita nanti pertimbangkan lagi ya. Baru kita pertimbangkan, oh ternyata
di area supportnya ini dia ditembus dengan baik. Oke, saya coba buatkan. Oke, kita tandai saja seperti ini. Ini untuk area support. Kita uji di sini nanti break apa enggak. Kalau break juga nanti simulasinya dia akan bergerak. Biasanya akan mendekati area pentingnya. Kemudian akan retest, menguji resisten, dan jika tidak bisa break akan kembali bergerak turun. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ini. Yang lain silakan nanti sesuaikan saja. Semuanya kita bisa analisakan sesuai dengan rencana kita masing-masing. Ya, ambil hikmah baiknya, jangan diambil serta-merta sebagai signal, tapi jadikan sebagai pembanding untuk kita bisa lebih baik menganalisa sendiri. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.